Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Ling. Sekarang kita akan membaca artikel yang saya tulis pada tahun 2018. Alkitab adalah sebuah buku yang seperti apa? Mari saya bacakan untuk kalian. Terima kasih Tuhan telah membuat saya memahami kebenaran ini. Harap diperhatikan, kebenaran dalam artikel ini bukanlah pemikiran saya sendiri. Jika itu pemikiran saya sendiri, saya tidak akan pernah bisa memikirkannya. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyusun dan mengetik sesuai dengan apa yang Tuhan beritahukan kepada saya, dengan cara yang sebisa mungkin mudah dipahami. Alkitab adalah sebuah buku yang seperti apa? Alkitab adalah sebuah buku yang terbatas dan tak terbatas. Kalimat ini dapat diinterpretasikan dalam banyak cara. Saya akan memberikan beberapa interpretasi. Konten Alkitab bertabas dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, tetapi mengandung kebenaran yang tak terbatas. Setiap orang hanya bisa membaca beberapa lapisan makna di dalam Alkitab, tetapi Alkitab memiliki lapisan makna yang tak terbatas. Jadi, kita harus memahami penafsiran Alkitab yang berbeda dengan kita. Jika kita dapat memahami bahwa penafsiran yang berbeda sebenarnya benar, pemahaman kita tentang Alkitab akan meningkat. Karena itu berarti kita mengetahui lebih banyak tentang makna lapisan Alkitab. Alkitab bisa dibaca dalam waktu terbatas, namun tidak mungkin untuk sepenuhnya memahaminya, karena membutuhkan waktu yang tak terbatas. Demikian pula, pernyataan berikut ini juga benar dan memiliki banyak penafsiran yang tak terbatas. Alkitab adalah sebuah buku yang dapat dimengerti namun juga tidak dapat dimengerti. Alkitab adalah sebuah buku yang bertentangan namun juga tidak bertentangan. Alkitab adalah sebuah buku yang penuh kasih namun juga penuh kekejaman. Anda akan menemukan bahawa Alkitab adalah A dan bukan A. Dua sifat yang bertentangan hadir bersamaan. Hal ini sangat menakjubkan menurut logika manusia. Bagaimana bisa ada sesuatu yang A dan juga bukan A? Ini adalah sebuah paradoks, bukan? Manusia ketika mengamati tindakan Allah dari bumi, bakal menemukan bahawa Allah memiliki dua sisi yang tampaknya bertentangan. Tetapi sebenarnya jika dipikirkan lebih dalam, kedua sisi tersebut adalah deskripsi yang berbeda dan satu hal yang sama. Terlihat bertentangan bagi manusia, namun tidak bertentangan bagi Allah. Berikut adalah beberapa pernyataan penting yang akan kita bahas. Allah dapat dimengerti, namun juga tidak dapat dimengerti. Sebagai orang Kristen, kita harus berusaha memahami Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus menyadari bahawa memahami sepenuhnya Allah adalah hal yang tidak mungkin. Jika seseorang mengklaim
bahwa dia memiliki satu set teori yang dapat sepenuhnya menjelaskan Allah, maka dia mungkin salah. Namun, jika seseorang mengakui bahwa teori yang ada untuk menjelaskan Allah selalu tidak lengkap, tetapi berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentangnya, maka dia sedang berada di jalur yang benar. Hal yang sama berlaku dalam fisika. Kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada teori yang dapat menjelaskan segalanya. Jika seseorang mengklaim bahwa dia telah menemukannya, maka dia mungkin salah, karena di masa depan orang-orang akan menemukan teori yang lebih baik untuk menggantikannya. Namun, jika seseorang mengakui bahwa teori yang ada selalu tidak lengkap, tetapi berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia, maka dia sedang berada di jalur yang benar. Diterapkan dalam matematika. Hal ini berarti bahwa kita tidak akan pernah menemukan sistem aksioma yang universal yang dapat membuktikan semua kebenaran matematika dan tidak dapat membuktikan kesalahan apapun. Hal ini telah dibuktikan oleh teorema Gödel. Alam memiliki preferensi, tetapi juga tidak memiliki preferensi. Ketidaktertarikan Allah tercermin dalam kesediaannya untuk membiarkan baik dan buruk ada bersama-sama. Namun, tentu saja, dia memiliki preferensi. Dia lebih suka kebaikan daripada kejahatan, cinta daripada kebencian, ketertiban daripada kekacauan, dan kehidupan daripada kematian. Dia lebih suka perubahan dari kejahatan menjadi kebaikan daripada sebaliknya. Perubahan dari pembangkangan menjadi ketaatan daripada sebaliknya. Dan perubahan dari kematian menjadi kehidupan daripada sebaliknya. Setelah memahami prinsip ini, mari kita lihat kitab Kejadian. Di bagian awal, manusia berubah dari ketaatan menjadi pembangkangan. Sementara di bagian akhir, manusia berubah dari pembangkangan menjadi ketaatan. Urutan ini disukai oleh Allah, karena jika sebaliknya, jika di awal manusia berubah dari pembangkangan menjadi ketaatan, dan di akhir berubah dari ketaatan menjadi pembangkangan, ini akan berarti akhirnya adalah pembangkangan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi, kita bisa memahami urutan yang sebenarnya. Selanjutnya, meskipun Allah tahu bahwa harus ada perubahan dari ketaatan menjadi pembangkangan di awal agar dapat mencapai akhir yang diinginkan, namun dia tidak menyukai bagian awal itu, sehingga dia memperpendek waktu menjadi hanya 7 hari. Sementara bagian akhir yang dia sukai
Dia memperpanjang waktunya menjadi 7.000 tahun. Dia menyukai akhir yang diinginkannya, jadi waktu memiliki awal, karena dia tidak menyukai apa yang terjadi di awal, tetapi tidak memiliki akhir, karena dia ingin orang-orangnya taat selamanya. Ini juga menjelaskan mengapa ilmu pengetahuan mengatakan bahawa bumi memiliki umur panjang yang sangat lama, dengan evolusi berlangsung selama waktu yang sangat lama. Sementara Alkitab hanya mencatat 7 hari. Alasannya adalah para ilmuwan menggunakan waktu baru untuk mengestimasi berapa lama waktu telah berlalu dan mengasumsikan bahawa waktu baru di masa lalu sama dengan waktu baru sekarang. Namun, Allah mempercepat kejadian di awal sehingga dalam hari-hari penciptaan banyak waktu baru telah berlalu dengan cepat. Dan makhluk hidup muncul dengan kecepatan yang tidak terbayangkan oleh ilmuwan. Dapat menggunakan gambar di bawah ini untuk menggambarkan waktu yang diperpendek dan diperpanjang oleh Allah. Oleh karena itu, sesuai dengan preferensi Allah, akhirnya, apakah orang mati akan dibangkitkan kembali? Allah melakukan sesuatu hanya sekali, tetapi juga tidak hanya sekali. Melakukan sesuatu hanya sekali berarti tidak akan ada dua peristiwa yang sama persis. Tidak hanya melakukan sesuatu sekali berarti bahawa Anda akan melihat setidaknya dua peristiwa yang memiliki makna yang mirip. Mengapa Allah melakukan hal ini? Karena Dia tahu bahawa manusia mungkin tidak melakukan hal yang benar pada percobaan pertama. Maka Dia memberikan kesempatan kedua, bahkan lebih. Harapannya agar manusia dapat belajar dari pengalaman sebelumnya, memperbaiki kesalahan, dan mengubah hasil yang buruk menjadi yang baik. Jadi, 7 hari manusia melakukan kesalahan dan meninggalkan Allah. Dan kemudian 7.000 tahun manusia belajar memperbaiki kesalahan dan kembali kepada Allah. Yesus datang untuk yang pertama kalinya. Manusia melakukan kesalahan. Dan kemudian Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kali ini manusia akan belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, di dalam kitab suci, kejadian masa lalu yang terjadi akan terulang di masa depan. Karena Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, mengingat pelajaran dari kesalahan dan mengubah akhir yang buruk menjadi yang baik. Oleh karena itu, kitab suci adalah nubuat tetapi bukan nubuat. Nubuat berarti bahawa kejadian dengan akhir yang buruk akan terjadi lagi jika orang percaya dan bertobat. Maka itu bukanlah nubuat lagi karena akan mengarah ke akhir yang berbeda. Namun, jika orang tidak percaya, maka nubuat ini mungkin terwujud. Bagian kedua. Bagian sebelumnya menyatakan bahawa kitab suci adalah A dan juga bukan A. Tetapi bagian ini akan membataknya. Bagian sebelumnya pasti tidak bisa sepenuhnya benar. Karena jika itu sepenuhnya benar, itu akan menjelaskan Allah
Ketika manusia melihat tindakan Allah dari bumi, mereka mungkin menganggapnya sebagai A dan juga bukan A. Namun, jika seseorang berdiri dalam perspektif Allah dan mengamati tindakan Allah, mereka akan menyadari bahwa Allah bukan lagi A dan juga bukan A. Tetapi Allah adalah salah satu dari A dan bukan A yang Allah sukai. Jika kita mengasumsikan bahwa Allah menyukai A, maka kita memiliki Allah adalah A. Contohnya, Allah adalah baik, Allah adalah kasih, Allah adalah belas kasihan, Allah adalah kebenaran. Pertanyaannya muncul, apakah manusia mungkin melihat tindakan Allah di bumi dan pada saat yang sama berdiri di sudut pandang Allah? Ada. Orang ini adalah Tuhan Yesus. Jadi, pertanyaannya adalah, tindakan Allah yang dilihat Tuhan Yesus, apakah itu A dan tidak A atau hanya A? Kita tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Dan itu baik-baik saja. Karena jika kita bisa memahaminya, maka kita akan memahami Allah sepenuhnya. Yang tidak mungkin. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke bumi sehingga artikel ini dapat meninggalkan tanda tanya yang indah. Video hari ini berakhir di sini. Kami mengakhiri dengan doa. Semoga isi video ini bermanfaat bagi semua orang. Bapa yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Oh, berikanlah kepada kami wahyu yang indah ini. Meskipun kami tidak mungkin memahami semuanya, kami berusaha semaksimal mungkin. Kami juga bersyukur atas hati yang rendah hati yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memikirkan kebenaran seperti ini dengan cermat. Semoga Engkau memberi kami lebih banyak pencerahan, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih baik. Kami berbalik kepada firman-Mu yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.